Ya, halo semua, kembali lagi bersama kita T2J. Hari ini kita mau bahas apa, Nes? Makanya kita mau bahas film Hangout 2016, film buatan Raditya Dika. Nah itu dia. Di film ini Raditya Dika coba ngawinin unsur komedi sama unsur thriller. Yang berhasil apa enggak? Coba kita lihat. Tapi sebelum itu, intro. Nah, kita tahu kan, Nes, kalau misalnya film Hangout itu yang waktu itu sempat di booming karena single berhasil, jadi lari-lari ke Hangout. Dan gue pertama kali mikir film Hangout itu kayak cerita cuma liburan, cuma apa, tapi belum tahu kalau misalnya ada unsur kayak thrillernya atau gimana nya. Menurut lu, pas lu pertama kali ngeliat contoh trailernya Hangout, itu maksudnya apa gitu menurut lu? Gue kan sebelum lihat trailer Hangout, setelah udah lihat trailernya, gue juga nontonin video-videonya Raditya Dika ya. Yang dia ngebahas, dia udah ngepromoin berapa kali untuk supaya film ini berhasil. Dia waktu itu pernah ngadain buat sesi sofa sama si pemain-pemainnya. Segala macam. Ya dari awal sih gue lihat udah dijelasin dulu sama dia ya. Kali ini ada 9 artis yang jalan-jalan diundang ke satu pulau sama orang serius, dan apakah itu dan di sana malah terjadi bunuh-bunuhan. Dia udah jelasin pada saat itu. Oh iya, benar sama itu. Dan ya udah, jadi udah jelas deskripsinya kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita lihat dari film ini, Nes, dari awalnya ngebawa nggak sih menurut lo? Awalnya gue rasa ya fun-fun aja ya, karena ya hal yang baru gitu, karena ya 9 artis dengan 9 anak dia juga. Nah itu yang menarik, gue bilang jujur kan film kalau misalnya pakai nama sendiri, iya nggak sih? Ya dia juga, dan dari awal juga gue suka karena ya artis-artisnya yang kita tontonin semua, yang dari dulu Prilly mungkin sama GGS-nya, si Bayu Skak sama YouTube-nya, yang udah dari dulu kita tahu gitu. Bener banget. Oke, Nes, sekarang daripada kita bingung kemana-mana, kita langsung bahas pro kontranya nggak sih? Boleh. Nah, kalau menurut gua suka sama nih film, jujur ya, bagusnya tuh salah satu film thriller yang gue bilang kayak yang buat mikir, karena jujur jarang film Indonesia yang buat mikir gitu. Contohnya, loh kok ini mendadak ini mati, kok ini si A mati, kok si B mati, kok si C mati, sama ya menarik lah buat gue kalau misalnya jadi tontonan di Indonesia, karena kan orang Indonesia daripada sering nontonnya sinetron, mending nonton film yang bermanfaat dikit. Tapi kalau misalnya kontranya yang gue masih nggak bisa mikir itu, contohnya tadi gue ngomong ya, kayak si Prilly mati, terus dia bawa boneka terus yang pakai bajunya segala gitu, terus masa nggak ada yang expect itu boneka, kan harusnya kelihatan jelas banget dong kalau misalnya boneka sama orang sebenarnya gimana. Kesalahan mungkin di situ. Sama kedua, kalau misalnya kontranya gue bilang sih dari ribut nggak jelasnya. Contohnya pas si Soleh sama si Radit, dia kan ribut karena mungkin miscommunication juga atau apa, sama dendam kan. Masih si Soleh itu kan masih punya dendamnya sendiri sama si Radit. Karena pengen jadi Lee Min Ho. Nah itu karena mau jadi Lee Min Ho jadi ribut dan masih dibawa dendam-dendamnya. Terus yang kayak gebuk-gebukan nggak jelas seperti itu ya, tapi mungkin unsur komedinya dari situ juga mungkin. Tapi kalau misalnya menurut lo gimana, Nes? Gue ya, kalau yang gue suka ya jokes-jokesnya ya, kayak awal si Prilly kan kayak ya namanya anak-anak muda wanita ya, cantik banget gitu, makanya cantik banget, cantikan kamu lah Prilly, itu kan kayak ya anak muda banget lah. Iya benar. Yang kalau di IG, kalau cewek nih anak muda banget nih, anak muda ngepost nih di IG, pasti ada aja teman-teman yang cantik. Iya cantik banget kamu. Muda banget kan. Ya jokesnya ditambah lagi, nggak berhenti di situ, kayak jokesnya si Radit, terus kayaknya lu ganteng sih, apa gading gitu. Iya. Gading lu ganteng gitu. Itu kayak ya lebih lucu lagi karena ya cowok tidak mungkin seperti itu. Ya kali lu ganteng, Nes, kan ya aduh gimana, nggak mungkin dibalas kan. Terus banyak sih jokes yang dia masukin jokesnya GGS. Yang si teriak terus bilang, oh ini masih kebawa-bawa dari GGS gitu. Itu menarik sih. Jokesnya lagi yang Bayu Skak dia jatuh,
jatuh masih ngevlog kan. Aduh guys, ternyata ya itu kayak warna banget kalau ya YouTuber ya gitu. Apa-apa bener. di apa-apa masuk kamera. Pasti apa-apa masuk kamera. Banyak sih kayak terus si Gading juga bilang lu mau ngambil job gua lu ya di inbox ya di ini lu ngambil job gua itu kan ya emang keseharian dia gitu, emang nyatanya dia jadi inbox gitu ngambil job dari yang kejadian sebenarnya. Bener. Itu yang gue suka. Terus kayak warnanya kayak hutannya ya gue suka kayak hijau banget, kayak warnanya gue enak dipandang. Bener. Tapi sama satu jokesnya lagi lucu yang itu pas si Soleh sama si Radit sama si Gading yang ribut bertiga nih. Ya si Gading udah gak bisa nahan amarah yang mau dilempar pisau. Hampir kena ya itu aja sih Soleh. Ya sometimes lawakan yang kayak gitu sebenarnya yang lawakannya sebenarnya agak ke negatif, tapi sebenarnya kalau bisa dibawa lucu itu bakal lucu banget. Iya nggak sih? Iya. Itu orang Indonesia banget sukanya begitu. Ya tapi lagi yang paling lucu ya ketika ya si Soleh sama si Radit harus satu lemari gitu. Nah itu bener, itu paling lucu. Lucu. Lucu banget sih. Ya hadap-hadapan. Kalau hal yang gue nggak suka sebenarnya menurut gue udah terlalu tebak, karena dari namanya Tony Pesakalu itu kan yang mengundang dia kayak konsisten ya masih kalau lu menerka-nerka dan sepanjang film lu juga pengen tahu banget, nggak terlalu menikmati tapi lu pengen tahu banget, gue pengen kita ini sebelum film ini jelasin ya lu kalau nyari-nyari dikit juga pasti tahu lah. Dan terlalu ketahuan ketika si Pilih tiba-tiba aduh kak aku mau sini kak, aku mau cari lewat sini, tiba-tiba mati kayak sebenarnya udah ketahuan banget di tengah-tengahnya sebenarnya. Tapi kan namanya orang Indonesia kan maunya nonton cuma sebagai fun doang. Ya fun doang ya, nggak masalah juga. Nah, itu kayak hal-hal yang kayak gue kurang suka. Terus yang gue bingung, kan di sini ketahuan ya pembunuhnya Prilly. Iya. Yang gue kurang suka, gue bingung aja kenapa. Ya ini kan lu tetap bermain sebagai diri lu sendiri. Masa ya sih seorang Prilly gitu loh, berani ngebunuh satu-satu gitu. Ya. Dan dengan pamor lu sebagai tetap ya lu sebagai Prilly ya lu sebagai artis gitu. Iya. Kan kayak agak masa iya sih sebenarnya gitu. Contohnya kalau misalnya penjahatnya si Soleh ya kelihatan mukanya aja kayak muka penjahat. Ya, kalau Prilly kayak masa iya. Iya sih benar. Nah Nes, kalau misalnya menurut lu, kita kan udah tahu endingnya kayak gimana, jalan ceritanya kayak gimana, seremnya kayak gimana. Kalau menurut lu, setelah yang terjadi dari film itu, apa yang bakal terjadi menurut lu? Yang bakal terjadi sebenarnya ya bisa aja kan, kayak kalau mau film ini lanjutin sebenarnya bisa aja kalau dia bikin Hangout 2 ya masih pakai peran-peran yang masih hidup, kayak Prilly mungkin masih bisa dibikin jadi orang baik, terus dia bisa ambil Radit, dia bisa ambil si Solehnya, dan dia bisa ambil beberapa artis lagi mungkin. Dan ya dia bisa lanjutin aja kayak entah ada Hangout 2 entah ceritanya ya dibawa kemana, atau mungkin siapa yang bakal, atau mungkin si Soleh yang harus diculik atau segala macam. Sebenarnya masih bisa kayak kelanjutannya masih bisa ke arah mana aja kalau mau dilanjutin dengan orang yang misterius lagi, berarti ya yang beda-beda lagi. Bener sih itu kombinasi itunya. Sama mungkin pesannya menurut lu Nes, kalau menurut gua nih pesannya bisa diambil kalau misalnya kita diundang ke satu tempat yang misterius, harap dibaca ulang. Jangan kita langsung datang. Anda jangan tiba-tiba datang. Nah itu, Anda baca yang komisi Anda diajak dengan orang yang tidak dikenal. Ngapain Anda datang langsung? Tapi gue satu bingung, kenapa dia harus namain Tony Pesakalu, dan kayak motifnya dia namain Tony Pesakalu apa? Kan kayak lu mau nama asal juga boleh, siapa kayak misalkan diundang sama John Cena gitu. Tapi tetap aja yang main Prilly Latuconsina gitu. Misalnya masalahnya kenapa harus yang bisa dibolak-balik jadi Prilly Latuconsina? Kayak kenapa maksudnya? Mungkin Prilly suka teka-tekin ya. Mungkin ya. Tapi ya pesannya banyak juga sih yang bisa diambil. Namanya kalau misalnya di ending ya pendendam bisa jadi teman baik kalau misalnya punya tujuan yang sama intinya. Iya kasih Nes. Dan kalau Anda lagi kesepian, lagi sedih, lagi depresi, cari teman. Mungkin masa depan atau apa, fokus ke cinta gitu, cari teman. Atau lebih bagus lagi cari psikolog. Kalau Anda punya duit ya. Kalau Anda nggak punya duit, jangan. Mungkin itu aja kali ya Nes ya. Itu aja sih. Nah Nes, hampir gue lupa Nes. Rating. Kalau misalnya menurut gue nih ya, gue kasih nilai 7. Kenapa? Kita tahu, yang pertama
kalau misalnya orang yang nonton video vlognya Raditya Dika, dia itu buat nggak salah 16 hari. Full ya, bener clear itu 17 hari. Itu yang pertama. Gue mau bilang itu ya mungkin lumayan cepet lah. Yang kedua, dari unsur pertama dia bisa ngebawa dari awalnya. Dari lawakan di awalnya sampai ke pertengahan sampai akhirnya itu ada lawakan-lawakan yang bisa membuat ketawa sampai jalan cerita itu kelihatan. Sama yang ketiga, mungkin ya karena pemain-pemainnya yang tadi lu bilang kayak kita udah tahu gimana, jadi kita udah tahu oh ciri-ciri si A ini nggak apa, si B ini gimana, jadi kita bisa anggapnya itu kita kayak masuk ke film gitu anggapannya kalau misalnya menurut gua. Tapi kalau misalnya kejelekannya ya banyak hal-hal yang nggak jelas yang nggak dijelasin secara rinci, jadi anggapannya di masih ngegantung kalau menurut gua. Kalau menurut lu? Menurut gua ya ini film boleh lah buat 6,5 kan. 6,5 karena Buat 6,5 tuh kata gue udah bagus karena ini kan film ya kalau bener kata lu yang besar itu sebuah presisi AI karena tidak mudah gitu. Tidak mudah, Pak. Terus yang gua ya suka ya karena kita nggak usah terlalu lu telat 10 menit lu masih bisa ngikutin karena ya lu tahu siapa-siapa aja orangnya. Ya kalau lu sering-sering main internet dan lu sering nonton film lu tahu isinya Radit ya gimana. Iya, betul. Soalnya bisa kalau lu nonton stand up dia lu tahu orangnya kayak gimana, ya dia main sebagai diri dia jadi lebih gampang dimengerti. Ya itu hal-hal yang bagus lah karena ya lu nggak usah ngikutin lagi gitu. Nggak usah terlalu mendalam, nggak usah terlalu ngikutin dari awal gimana, lu pas 10 menit masih bisa. Ya, segitu saja video dari kami. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See ya and take care.